Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa bagi kita semua sampai saat ini. Kalau saudara memperhatikan berita-berita yang ada di sekitar kita, baik yang ada di daerah, nasional, ataupun internasional, sepertinya kita harus berpacu dengan waktu yang Tuhan berikan. Belum selesai dengan varian-varian yang sudah dialami, sekarang lagi mulai muncul varian baru dari COVID ini. Dan dari mimbar ini saya mau katakan, tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Tidak ada cara lain kecuali kita cari Tuhan. Karena Tuhan yang memberi nafas hidup dalam hidup kita. Tuhan yang memberi kita kesehatan. Kalau saudara mendengar kesaksian-kesaksian orang yang sembuh dari COVID, mereka berubah. Karena mereka tahu betapa berharganya detik-detik dari tarikan nafas yang ada. Saya mendengar beberapa kesaksian dari mereka yang tertolong dan disembuhkan. Mereka sendiri mau berubah. Kesombongan ditinggalkan. Mengumpulkan untuk diri sendiri ditinggalkan. Dan mereka mulai berpikir agar hidup mereka berarti. Karena masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bernafas. Ada yang sudah memberi pesan-pesan kepada anak-anak di saat situasi yang sulit. Mereka sudah putus harapan. Itu sebabnya pesan kepada anak-anak segera diturunkan. Banyak sekali pergumulan-pergumulan hari-hari ini. Ini menantang kita semua. Apakah arti dunia bagi kita? Apakah arti kekayaan bagi kita? Apakah arti uang yang banyak bagi kita? Kalau sudah berada pada situasi, ada seorang yang bersaksi, saya begitu olahraga, setiap hari saya olahraga, setiap hari saya minum obat, setiap hari saya memakai protokol kesehatan. Tapi kemudian saya kena COVID, kata kesaksian itu. Bagaimana COVID itu masuk? Dia juga bertanya pada seorang dokter. Bagaimana kampanye supaya olahraga terus? Sedangkan dia setiap hari olahraga, setiap hari minum obat, tetapi kena COVID. Saya mau beritahu, dunia berada dalam dua kubu. Kubu yang pertama adalah kubu di mana roh Allah membackup manusia. Kubu yang kedua, iblis berusaha meruntuhkan benteng-benteng dari Tuhan itu sendiri. Kedua kubu inilah yang sedang bertarung sekarang ini. Karena itu, sebagai orang yang mengenal Tuhan yang Maha Esa, sebagai orang yang mengenal dan menghormati Tuhan, tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada Dia.
menghormati dia, menghargai setiap detik nafas hidup yang kita terima dari Tuhan. Bukan setiap jam lagi, tapi setiap detik kita hargai nafas hidup itu. Saudara, di saat yang sama, kenapa manusia ketakutan yang luar biasa dengan COVID ini? Yang pertama yang ditakuti manusia adalah apa yang mereka bawa, apa yang menyertai mereka. Saya simpulkan kata ini, harta, kedudukanmu, keadaan sosialmu di tengah-tengah masyarakat, keadaan engkau dihargai di tengah-tengah masyarakat, keadaan ekonomi yang kuat, itu menyebabkan orang takut sekali menghadapi situasi yang sulit. Tetapi kalau kita bertanya pada orang yang tidak punya apa-apa, dia bilang biasa, karena tidak ada yang mengikat dia. Biasa saja. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang ada di pinggir jalan, di kolong jembatan, mereka tidak peduli dengan COVID. Tapi coba kita bertanya pada orang-orang yang memiliki kemampuan. Ada yang dia miliki, ada yang dia bawa. Itu ketakutan luar biasa. Semakin besar yang dibawa, semakin besar nilai ketakutan yang ada. Karena itu Yesus sudah berkata, Yesus telah menasihati kita. Pertama dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Yesus yang berkata begitu. Tetapi bawaan kita, prestasi, kemampuan yang kita miliki dalam perjalanan hidup itulah yang kemudian tidak mampu mewujudkan apa yang Yesus katakan. Kasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan apa yang Yesus katakan, agar supaya apa yang dia sampaikan itu bisa tidak terwujud atau tidak. Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan demikian, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini yang menakutkan. Dan saudara lihat, COVID ini banyak menyerang orang-orang yang mampu. Banyak menyerang orang-orang yang berkecukupan. Awalnya para lansia menjadi sasaran dari sebuah berita. Tetapi kemudian saudara, sekarang berubah. Bukan lagi lansia, tapi semua umur. Dan kita perhatikan, di situasi seperti ini, mari kita introspeksi hati kita. Apakah yang Yesus katakan ini benar atau tidak? COVID-19 membuktikan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada seorang yang kena, lalu dia bilang, "Anak, papa punya saham di sini, papa punya saham di sini, dan kalau papa mati, ya kamu urus semua itu." Sebelum dia menghembuskan nafas, dia berpikir dulu tentang apa yang dia miliki itu. Dan dia menunggu saat-saat
badai datang di dalam hidupnya di rumah sakit. Saudara, di mana hartamu berada? Basnya tolong dikecilkan, basnya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Sementara Yesus juga berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Tetapi dia juga yang sama berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Dan ini tidak bisa disangkal oleh seorang jua, bahwa hidup manusia terkait dengan bawaan itu, harta itu. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah harta itu kita miliki oleh karena saudara diberi umur panjang, kan? Bukankah harta itu kita miliki oleh karena Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kita kecerdasan, hitung-menghitung, dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita menelusuri firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 dan 16. Kejadian pasal 2 ayat 15, sebetulnya kekayaan itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Dikatakan Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kan Tuhan yang siapkan. Ini sejarah dari manusia, Tuhan yang siapkan. Tuhan yang siapkan tempat bekerja daripada manusia, Adam dan Hawa. Lalu kemudian dia juga yang berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Hanya ada satu, ayat 17 itu. Tapi kita membahas ayat 16, ayat 15 dan ayat 16. Oh, sesungguhnya Tuhanlah yang memberi. Tetapi mengapa Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada? Sementara kalau kita lihat ke belakang, Tuhan yang siapkan. Betul bukan? Tuhan yang siapkan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Artinya Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan. Semua sudah Tuhan siapkan. Jadi memahami akan hal ini, saudara, sebetulnya mudah untuk berkata, hati saya ada pada Tuhan. Kalau kita lihat di sini, kalau Tuhan minta, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu kemudian kita lihat, sejauh mana dia yang berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita perhatikan, Tuhan yang menyiapkan apa yang kau makan. Amin. Tuhan yang siapkan. Tidak usah susah-susah sebetulnya. Kalau kita memahami firman Allah, Tuhan sudah sediakan semua. Coba kita maju ke Kejadian pasal 8 sekarang. Perkembangannya seperti apa? Ayat 22. Kita perhatikan ini pada waktu zaman Nuh, sesudah air bah selesai membinasakan manusia dan makhluk lain kecuali keluarga Nuh dengan 8 orang itu. Lalu Tuhan berfirman begini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Haleluya.
Setelah Allah menghukum manusia dengan air bah, tinggal ada 8 jiwa yang siap untuk menerima tongkat estafet dari berita firman Allah. Kita perhatikan, Allah juga yang berkata, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bukankah semua yang tertulis ini dibutuhkan manusia? Amin. Tuhan buat juga begitu indah untuk memperluas. Karena tinggal ada 8 orang dan ini harus disampaikan kepada manusia yang tinggal 8 orang itu. Di atas muka bumi yang luas ini tinggal 8 orang. Hei Nuh, hai keluargamu, hai anak-anakmu, dengarlah, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Luar biasa Tuhan itu, penuh kasih. Dia tahu tinggal 8 orang. Mengolah dunia yang begitu besar tinggal 8 orang. Makanya Tuhan beri perjanjian selama bumi masih ada dan sampai sekarang ini masih ada. Sekarang tergantung saudara, mau menuai harus menabur. Kan begitu. Kalau mau menuai harus menabur. Lalu kemudian ada musimnya, ada dingin, ada panas. Puji Tuhan. Kita tahu tumbuhan juga kalau semua saudara masukkan di dalam ruangan yang tanpa cahaya, itu tidak akan bertumbuh, tidak akan berkembang. Ada tumbuhan yang hanya bisa berbuah jika dia kena panas terik. Kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya fasilitas, saya mau katakan, ini fasilitas VIP dari Allah untuk manusia. Dia menantang, jika kamu ingin menuai, kamu harus menabur. Karena musim panas dan musim dingin, kemarau dan hujan, siang dan malam itu sudah menjadi ketentuan Allah. Sudah menjadi hukum Allah. Itu sebabnya, nah disinilah persoalannya. Pada waktu kita menabur dan menuai apa yang kita tuai kemudian, seringkali disitulah peranan hati ini mulai bekerja. Karena apa yang saudara tuai itu milik saudara, bukan? Kan firman Tuhan bilang itu milik saudara. Nah disitulah peranan hati ini mulai bekerja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya Tuhan sudah memberi berkat. Tuhan sudah memberi kita kekayaan. Bumi dengan segala kekayaannya, apalagi kita tinggal di Indonesia. Luar biasa. Kita perhatikan di zaman Nuh juga kemudian generasi lepas generasi tidak lagi mengasihi Tuhan. Tidak lagi mengasihi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan melihat, cobalah selamatkan satu orang dulu. Selamatkan dulu satu orang. Diberikan perjanjian khusus untuk satu orang. Kalau tadi dari keturunan Adam, kemudian lihat keturunannya tidak menjadi berkat dan Allah musnahkan, tinggal 8 orang. Sesudah 8 orang berkembang, dan saudara lihat sebuah perkembangan, pertambahan itu menyebabkan potensi lupa terhadap Tuhan itu besar. Ingat ini, jika sesuatu berkembang, sesuatu bertambah, sesuatu menjadi besar, potensi melupakan Tuhan itu besar. Karena itu Tuhan sudah ingatkan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita lihat coba di dalam Kejadian pasal 12, Allah perkecil kembali jumlah orang.
Dalam kitab Kejadian pasal 12, di sini ada nama Abram. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 dan sampai 3. Kita perhatikan ayat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Nah, lebih spesifik lagi di sini. Kalau tadi ada musim menabur, ada musim menuai, di sini lebih khusus lagi. Engkau akan menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu terkenal. Dan engkau akan menjadi berkat. Itu artinya engkau sudah punya. Tidak mungkin saudara menjadi berkat kalau saudara tidak punya apa-apa. Tapi engkau sudah punya. Inilah Abraham. Allah perkecil lagi. Jadi saudara lihat historisnya manusia. Mulai dari Adam. Diberikan perjanjian, diberikanlah Taman Eden. Semua pohon dalam taman, buah pohon ini boleh kamu makan dengan bebas. Tapi keturunannya, generasi berikutnya, lupa akan Tuhan. Lalu Allah musnahkan lewat air bah pada zaman Nuh. Sekalipun Nuh 120 tahun memberitakan firman Allah, tidak ada orang lain mau dengar. 120 tahun memberitakan firman. Di saat-saat akhir Allah berkata, buatlah bahtera. Selesai Allah menghukum, tinggal 8 orang. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Generasi kemudian sesudah Nuh, kita lihat berubah lagi manusia. Berubah dan berubah dan berubah. Dan Allah kan sudah berjanji, aku tidak akan mendatangkan air bah lagi kan, untuk memusnahkan manusia. Apapun yang dibuat manusia itu, baik atau buruk, aku tidak akan musnahkan lagi. Makanya Allah perkecil lagi. Dia mengambil seorang yang bernama Abram. Satu orang bernama Abram. Dan kemudian Allah memberikan perjanjian kepada Abram. Aku, yaitu Tuhan, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Lebih terinci. Jadi Abram itu kaya sekali, bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan beserta dengan dia. Kadangkala saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekayaan menyebabkan hati melekat pada dia. Tapi Abraham dalam perjalanan hidupnya, saudara, dia mengalami kemenangan yang besar sekali dengan jumlah yang sedikit. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mengalami kemenangan yang hebat secara luar biasa. Kemenangan dan berkumpulnya harta kepada dia. Kita lihat Kejadian pasal 14. Ini saya sampaikan ini untuk melihat historis bagaimana kebenaran firman Allah itu akan terlihat dalam kehidupan manusia dalam rancangan Tuhan. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Kita perhatikan, ini adalah satu peristiwa di mana Abram mengalahkan raja-raja timur dan menolong Lot.
Ini bukan satu raja, ini banyak raja. Kemenangan yang besar. Lalu kemudian dia mendapatkan pampasan perang. Dia mendapatkan hasil perang. Karena kalau pada zaman dulu di mana satu kerajaan berperang, maka seluruh harta dalam kerajaan itu dibawa bersama-sama tentara. Di mana tentara ada, maka seluruh kekayaan ada di situ. Sehingga apabila itu terjadi kekalahan, maka seluruh kekayaan itu akan diambil oleh yang memenangkan peperangan. Nah, kita perhatikan pada waktu Abraham mengalami kemenangan yang besar. Tidak seperti sekarang, kalau perang ya pergi perang tentaranya saja. Kalau zaman dulu dengan kerajaan tidak. Di mana kekayaan itu mereka bawa semua, harta mereka, emas mereka, mereka bawa semua untuk pergi berperang. Nah, pada waktu dia selesai dengan peperangan dan dia sudah mendapatkan kekayaan yang luar biasa besar, bukan kecil kekayaan ini. Tiba-tiba muncul pula si namanya Melkisedek. Dia datang membawa anggur dan roti. Lalu dia memberkati Abraham. Dia sudah punya kaya, dia sudah menang, dia sudah wow secara manusia kan. Dia melihat timbunan harta kekayaan yang mereka ambil karena sebuah peperangan yang besar. Tiba-tiba muncul Melkisedek ini. Kita perhatikan dalam ayat yang kita baca nanti, kita perhatikan ayat 17 saya baca, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Sewe, yakni lembah raja. Pada saat datang kehormatan juga dari Raja Sodom untuk menyanjung dia, untuk memuji Abraham yang hebat, untuk memuji kedahsyatan tentaranya atau prajuritnya Abraham yang hanya jumlahnya tidak banyak, tetapi mampu mengalahkan Raja Kedorlaomer dan raja-raja lain yang bersama dengan dia, dan melihat betapa banyaknya kekayaan yang didapat dari hasil sebuah perang itu. Tiba-tiba datang Raja Sodom memuji dia. Sampai dia bilang, sudahlah kamu ambillah juga kekayaanku, yang penting orang-orangmu itu kasih sama saya, orang-orangmu yang hebat kasih sama saya. Artinya tawaran kekayaan begitu besar, tawaran kemenangan yang mereka rebut luar biasa. Pada saat yang sama Melkisedek datang. Dia datang tidak membawa apa-apa, hanya bawa roti dan anggur. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluar Raja Sodom menyongsong dia. Kata menyongsong dia, menyambut dia, memuji dia. Ayat 18. Tiba-tiba muncul ini orang yang tidak disangka-sangka muncul. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat 19. Lalu ia berkata pada Abraham, katanya, kalau Allah memberkati, engkau telah membuat seseorang menjadi kaya. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang takut bicara kaya di dalam gereja. Karena Alkitab juga menulis orang kaya sukar masuk surga kan? Kan betul. Tetapi lihat cara Allah memberkati. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Wow. Sudah banyak kemenangan, sudah dipuji Raja Sodom,
sudah disanjung-sanjung dia oleh karena kemenangannya. Tiba-tiba muncul ini Melkisedek. Dia hanya membawa roti dan anggur dan sebuah doa untuk Abraham supaya semakin diberkati. Pencipta langit dan bumi. Ayat 20. Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Orang yang sudah berhasil pasti sebetulnya lebih, wow, luar biasa, iya, hebat kan saya, oh kalau enggak saya. Tapi lihat cara Abraham. Setelah dia menerima itu, dia tahu waktu sebuah doa diucapkan itu menyangkut Sang Pencipta. Waktu sebuah doa diucapkan itu menyangkut Dia yang memberi. Lalu kemudian belum ada cerita sepersepuluh kecuali dimulai oleh Abraham. Bisa katakan amin? Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Apakah Melkisedek minta? Tidak. Tapi Abraham dia tahu, Abraham ini tahu keberhasilannya dia, kehebatannya tentara, orang-orangnya dia mengalahkan raja dan membawa begitu besar harta dari raja-raja lain yang ditaklukkan itu. Belum cukup lagi, datang lagi pujian. Woi Abraham hebat, orang hebat, luar biasa kamu. Kalau saya mau pakai bahasa sehari-hari saja ya. Luar biasa kamu hebatnya, raja-raja kamu bisa kalahkan. Luar biasa, wah luar biasa kamu. Tapi pada saat sanjungan datang, muncullah ini oknum ini. Yang tidak lain adalah Allah itu sendiri. Yang mengambil teofani, menyerupai seorang manusia. Dia ingin menguji. Saat seorang sedang limpah, dia datang dengan air, anggur, dan roti. Lalu dia berkati. Dia mau ingin tahu, apakah Abraham masih suka doa? Apakah Abraham masih suka didoakan? Atau sudah tidak? Itulah yang muncul. Pada waktu Abraham lihat, disebutlah Allah yang maha tinggi, yang menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Dari semuanya. Katakan amin dulu. Ini cara Allah memperkaya. Artinya dari sini kita belajar, Abraham dengan kekayaannya, hatinya tidak melekat pada kekayaan itu. Dia tetap tahu Tuhan. Dia tetap tahu hal-hal yang disebutkan dalam firman Allah. Dia peka sekali mendengar ini dari Raja Sodom. Pujian yang bisa menjebak dia. Dan ini kehadiran seorang yang akan menurunkan berkat yang lebih hebat lagi. Dia peka menangkap. Oh beda. Coba lihat ayat selanjutnya dulu. Ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram. Jadi di sela-sela kehadiran Raja Sodom yang muji-muji, datang Melkisedek, sebetulnya itu untuk menguji dia. Apakah keberhasilannya, dia masih ingat Tuhan atau tidak? Dia masih ingat yang memanggil dia di tanah Ur Kasdim, yang berkata aku memberkati engkau, dalam Kejadian pasal 12 tadi. Apakah dia masih ingat atau sudah tidak? Karena dia masih ingat, dan dia tahu berterima kasih,
Maka kemudian kita lihat kehadiran Raja Sodom punya maksud yang tidak baik. Muji-muji tapi nggak baik. Hati-hati kalau saudara mulai dipuji orang, hati-hati. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu. Maksudnya itu tentaranya atau orang-orang yang pergi berperang. Berikanlah orang-orang itu kepadaku. Berikanlah orang-orang itu kepadaku. Saya ulangi, berikanlah kepadaku orang-orang itu. Dan ambillah untukmu harta benda ini. Wah. Saat dia sudah serahkan milik Tuhan, 1/10 itu. Anda lihat godaan berikut. Kasih aja kekuatanmu. Nanti ku kasih lagi harta. Ayat 22. Ini tawaran enak kan, 21 kan? 21 ini tawaran bagus sekali. Tapi lihat cara Abraham. Ayat 22. Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi, ingat Tuhan. Dia ingat Tuhan. Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 23. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Baca bersama-sama 2-3. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Ini orang yang siap menerima berkat yang hebat dan luar biasa. Saudara lihat pada waktu dia selesai kasih 1/10, godaan datang. Supaya orang-orangmu itu kasih kepadaku. Itu berbicara kekuatan Abraham, kasih saja. Nanti diganti dengan harta. Tapi Abraham ingat Tuhan. Demi Tuhan, aku bersumpah demi Tuhan yang hidup. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang pun. Ini luar biasa saudara. Jangan anggap remeh ini. Sepotong benang, saudara bisa lihat apalah arti sepotong benang. Apalah arti satu tali kasut, tali sepatu. Siapa yang pakai tali sepatu? Oh, Pak Yakub pakai tali sepatu ya. Apalah arti ya? Bagi Abraham, saudara lihat, sampai yang kecil sekalipun menawarkan sesuatu untuk membuat hatinya jauh dari Tuhan. Dia tidak mau sama sekali. Jangankan kekayaan, satu helai benang pun, satu ikat sepatu pun tidak akan mau diambil. Supaya jangan engkau berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Artinya Abraham tidak mau orang lain berkata, karena kamu aku jadi kaya. Karena kamu aku diberkati. Karena kamu aku memperoleh ini. Tapi Abraham punya prinsip. Tuhan yang membuat dia diberkati. Amin. Tuhan yang membuat dia diberkati. Dan ini patron kita. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, ini patron kita. Kayak mau jahit baju saya pakai kata patron, orang harus ada gambar patronnya, diukurkan, potong sesuai dengan itu. Maka kita akan sama dengan itu. Jangan sampai orang lain berkata, oh itu jasa saya, karena kita terjebak. Tuhan sanggup memberkati. Haleluya. Tuhan sanggup menolong di saat yang sulit seperti sekarang ini. Pandangan wajah matamu bukan tertuju pada COVID, tapi pada Tuhan yang berkuasa. Amin. Pandanganmu tertuju kepada Dia yang adalah terang, maka perjalanan hidupmu akan terang. Haleluya. Luar biasa saudara.
Kalau kita perhatikan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup Abraham tidak berhenti di sana, tapi kemudian Allah masih menguji dia. Kalau harta benda bisa dia lepas, sekarang dia mau bicara masa depan. Masa depan Abraham. Apakah dia akan kalah? Saudara lihat, harta benda dia tidak kalah. Diuji dari harta dia tidak kalah. Dia mampu serahkan 1/10 itu. Saya mau beritahu saudara, kalau saudara ingin menjadi orang-orang yang diberkati, jangan pernah tahan 1/10 dari Tuhan. Pantas ini adalah orang yang saya mau bersaksi adalah orang yang setia mengembalikan milik Tuhan. Ini pantas. Ada orangnya kan? Ini orang yang setia. Dia dapat berkat 2 mingguan, dia kasih 2 mingguan. Dia dapat sebulan, ya dia kasih sebulan. Saudara lihat keadaannya dia. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan taruhkan berkat untuk saudara ini. Kemarin dulu dia WA saya, terima kasih Om buat semua doanya. Veronica sudah hamil 1 bulan. Ya, kalau saudara mau ingin berkat yang hebat dari Tuhan, jangan pernah lupakan. Jangan jadi orang Kristen biasa, jangan. Saya kepingin jadi orang Kristen yang hebat. Soalnya jadi orang Kristen yang hebat itu lebih mantap kok. Dia WA saya, Om terima kasih banyak. Veronica sudah hamil. Puji Tuhan. Jangan saudara berpikir, kita lihat Abraham aja disanjung, dipuji, enggak sampai hancur dia karena dipuji, atau enggak menjadi sombong, tidak. Tapi dia udahlah ambil. Enggak sampai di situ, masih lagi dibujuk. Dah, kekuatanmu apa sih? Saya mau beritahu, ada seorang kekasih, dia ditanya orang lain, di saat sulit seperti ini kenapa usahamu tetap maju? Dia telepon saya, orang ini. Om, saya ditanyain, apa sih rahasianya kok tetap eksis saja usaha di saat yang sulit seperti ini? Saya tanya, lalu apa katamu? Saya jawab begini, Om, kalau salah ya tolong diperbaiki. Saya punya dukun. Hah? Saya punya dukun. Di mana dukunmu? Aku pingin juga. Pekanbaru. Saya punya dukun di Pekanbaru. Ku bilang, gak ada di Alkitab kata dukun merujuk pada Yesus. Gak ada. Ada tabib. Merujuk pada Yesus itu tabib, penyembuh, dokter. Oh ya Kak Om. Berarti saya salah bilang. Ya salah lah. Mestinya kamu bilang karena Tuhan. Saya punya Tuhan. Oh gitu. Ada lagi satu orang. Dia kerja sawah. Setiap kali sudah tanam padi di sawah, semua 4 sudut sawah itu dipotongnya kayu, lalu dibikinnya salib persis di pojok, ditanamnya taruh di pojok, 4 sudut. Saya tanya apa artinya 4 sudut? Saya ingat Petrus. Kenapa? Rupanya jemaat kalau dengar firman Tuhan, dia aplikasikan dengan iman. Saya lihat Petrus, waktu kan dia dapat penglihatan supaya binatang-binatang itu disembelih kan 4 sudut kan. Oh iya, betul. Jadi kau bikin salib di kayu, pohon kayu. Jadi orang tidak tahu kalau itu salib. Pokoknya aku taruh aja. Potong, taruh. Anehnya, yang lain bisa dimakan hama, tapi sawahnya tidak. Padinya utuh dan menghasilkan yang banyak.
Terus ditanya orang lah, loh, kamu kok punya sawah begitu bagus? Kan sebelahmu aja, kenapa di sebelah ini nggak bagus? Kamu kok bagus? Tiap kali kau tanam pasti bagus. Kenapa bisa bagus? Dia jawab, aku pakai salib. Aku pakai salib. Oh gitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada waktu saudara bekerja dengan firman Allah, Tuhan itu setia. Dia lebih setia dari saudara. Dia lebih setia dari saya. Dia setia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apakah orang-orang ini tidak, pada waktu Tuhan berkati saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia sudah tahu bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau menurut logika manusia bisa saja kan, kalau gitu tidak usah diberkati lah, supaya dia tidak melekat di harta. Tuhan itu tidak sekejam itu. Karena saudara anaknya, kita anaknya. Dia tidak sekejam itu. Dia tahu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berpegang pada firman Allah, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, coba kita lihat ayat ini. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun ia oleh karena kamu menjadi miskin. Kita baca bersama-sama. Sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Tuhan tetap punya program untukmu. Di tengah-tengah COVID, situasi yang sulit seperti ini, kalau engkau masih bernafas, itu adalah anugerah Tuhan untuk membuat engkau diberkati. Katakan amin. Untuk membuat saudara diberkati. Dia yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Tapi Yesus yang sama berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yesus yang sama juga berkata, dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, karena kamu, dia rela jadi miskin, supaya kamu jadi kaya. Masih kurang baikkah Tuhan itu? Mari kita lihat Tuhan itu sungguh baik. Sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia bukan hanya menjadikan saudara supaya menjadi kaya, tetapi di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5, Keluaran 19 ayat 5, kita perhatikan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku atau melakukannya, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara jadi hartanya Tuhan. Jadi artinya saudara asetnya Tuhan. Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Berarti kalau kita lihat apa yang Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta Yesus ada padamu, maka Yesus ada pada saudara. Kan begitu. Kan logikanya kan begitu. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Di mana hatimu berada, di situ di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, bukan? Jadi kalau dia berkata, kamu menjadi harta kesayanganku, berarti Tuhan ada bersama dengan engkau. Amin. Tuhan ada bersama. Karena saudara harta kesayangannya, jadi tidak salah Yesus berkata tadi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena Yesus juga, dia juga yang berfirman, kamu akan menjadi harta kesayanganku.
Makanya hatinya ada sama kamu. Dia tahu engkau punya pergumulan, dia tahu engkau cemas, dia tahu engkau dalam keadaan yang aduh Tuhan lindungi dari COVID. Dia tahu, karena saudara kesayangannya dia. Hatinya ada sama kamu, hatinya ada sama saya. Haleluya. Amin. Karena kita belajar dari firman Allah, mendalami firman Allah penting sekali. Jadi saya tidak menguraikan sesuatu yang tidak dibaca di Alkitab. Karena ada memang pengajar-pengajar seolah-olah dia baca satu ayat, dia baca hanya 1 menit, tapi menguraikannya sampai setengah jam. Saya mau beritahu, uraian itu menunjukkan kepandaiannya dia pamer kepandaian. Saya rindu mendengar firman yang selalu punya dasar. Setiap pembicaraan punya dasar firman Allah. Karena yang disampaikan bukan kepandaian pengkhotbah. Yang disampaikan adalah hikmat Allah. Yang disampaikan adalah firman Allah. Bukan pandainya manusia berkata-kata. Itu sebabnya saya tidak suka orang bicara firman Tuhan, dia berkata saya berkhotbah, dia hanya baca 1 ayat, bacanya juga 1 ayat hanya tidak sampai 1 menit. Kalau dia baca, maka menangislah Yesus, tidak sampai 1 menit kan? Tapi kemudian dia menguraikan dengan caranya dia sampai 45 menit. Lalu dia tutup dalam doa. Itu bukan firman, tapi kepandaiannya dia mau ingin tunjukkan. Saya suka jemaat mendengar firman Allah yang punya dasar. Kalau dia berkata A, harus punya dasar, punya dalil. Jangan tidak punya dalil untuk berkata A. Jangan tidak punya dasar firman Allah, tapi harus punya dasar. Jadi kalau saya menjadi harta kesayangan Tuhan, saudara menjadi harta kesayangan Tuhan, jangan heran hati Tuhan ada padamu. Jangan marah, Tuhan ada dalam hidup saudara. Karena dia hartanya. Saudara, dan apa yang Tuhan lakukan itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Allah ingin agar yang kita miliki itu kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, saudara bisa lihat apa yang bisa kita bawa. Tidak ada. Tidak ada yang bisa kita bawa. Ada seorang yang kaya, kemudian meninggal. Sudah tidak bisa memberikan tidak sempat lagi berikan kata-kata terakhir pada keluarga. Tidak bisa lagi. Dia dibawa ke rumah sakit dan sudah tidak bisa dikunjungi oleh keluarga, tidak bisa dikunjungi oleh anak-anak, tidak bisa dikunjungi oleh istri. Dan akhirnya selesai. Dikubur pun dengan cara protokol kesehatan. Dikubur khusus. Apa yang dibawa? Nggak ada. Nggak ada. Ada seorang anak begitu sayang sama bapaknya. Yang selama ini bapaknya tidak tahu apakah anak itu sayang sekali sama dia. Ini dalam sebuah kesaksian. Waktu bapaknya dinyatakan COVID-19, justru anak laki-laki ini tidur dengan bapaknya. Dia tidur dengan bapaknya. Bekas minuman bapaknya yang masih sisa, diambilnya, diminumnya. Lalu ditanya, kenapa kamu berbuat begitu? Sebab kalau papa sudah masuk ke rumah sakit, tidak bisa dikunjungi lagi. Maka cara saya ingin kena COVID, supaya saya bisa bersama papa. Dirawat di rumah sakit. Saudara lihat, saya ingin, makanya dia minum, bekas papanya punya, dia minum. Tapi saya mau beritahu, jika Tuhan tidak berkehendak kena, tidak. Karena dia punya hati mulia terhadap papanya. Dia punya hati yang mulia terhadap bapaknya. Ditanya, kenapa kamu berbuat begitu? Ya, karena saya tahu tidak bisa dikunjungi lagi. Dan saya ingin papa, kalau papa sudah kena COVID dan di rumah sakit,
Saya ingin ada di situ. Nah, untuk bisa ada di situ, harus saya kena COVID. Coba lihat itu. Sampai papanya bilang, saya sangat berterima kasih, ternyata kamu anak yang sangat baik sekali. Anak yang sangat baik. Kalau itu manusia bisa kerjakan, apalagi Tuhan kita. Amin. Dan itu fakta. Itu fakta. Kesayangan. Kalau sudah dibilang kesayangan, apapun yang engkau hadapi, pasti Tuhan bersama dengan engkau. Kalau dia sudah bilang engkau harta kesayanganku. Karena itu mari kita tetap muliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan apa? Kita telah belajar supaya kamu menjadi berkat. Abraham, aku memberkati engkau supaya kamu menjadi berkat. Karena kamu menjadi berkat, kamu sama memuliakan aku. Karena itu Amsal 3 ayat 9 sebagai ayat terakhir kita perhatikan ayat ini. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Ayat 10 kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Kita lihat ini janji Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan kasih sehat saja, cari Tuhan. Amin. Kalau Tuhan kasih sehat, cari Tuhan loh. Jangan cari Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan kasih sehat, puji Tuhan, saya cari Tuhan. Carilah Tuhan selagi ia dapat ditemui. Artinya dia masih tunggu-tunggu kita. Kita perlu cari dia. Haleluya. Dan sebagai peringatan, kalau hartamu bertambah, jangan melekat di situ hati kita. Bisa katakan amin? Ayat 62, Mazmur 62. Saya masih ingat satu ayat ini. Mazmur 62 ayat yang ke-11 bagian C. Dikatakan demikian, bagian mulai di apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Jadi Tuhan sudah tahu, pasti saudara akan bertambah. Karena cara Tuhan memberkati begini. Ishak menabur, maka Ishak menjadi orang yang menuai 100 kali, dia menjadi orang kaya. Kaya kan? Kita lihat, Ishak terus menuruti firman Allah, maka Ishak dipromosikan Tuhan menjadi orang yang lebih kaya. Menjadi kaya, lebih kaya. Kemudian yang ketiga, karena Ishak terus melakukan firman Tuhan, maka ia semakin kaya. Jangan berhenti di kaya saja, tapi mari masuk terus sampai yang ketiga. Jangan bilang tidak mungkin. Kalau engkau bilang tidak mungkin, engkau sudah mustahilkan anak-anak. Anak-anak saudara bisa menuai itu nanti. Amin. Saudara mungkin hanya mendengar sekarang, tapi anak-anakmu yang Tuhan akan buat berhasil luar biasa. Karena itu mari kita dengar apa nasihat-nasihat firman Tuhan. Kita akan masuk ke